Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, kita berjumpa kembali dengan saya Kak Reza. Oke, di channel belajar ala Klinik Jenius, kita akan melakukan pembahasan TO5 UTBK Kimia atau lebih tepatnya di TO3 Nasional Bimbel Klinik Jenius. Untuk kimia, nah dengan saya Kak Reza Fajarwati. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan TO kita, selalu biasakan ya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini soal yang pertama ya. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 31 sampai 32. Nah, pertanyaan di soal nomor 31 adalah atom yang memiliki keelektronegatifan paling besar. Jadi adik-adik, di soal pertama ini kalian akan masuk ke topik, kalau lebih tepatnya itu ada di SPU ya, nah, atau sistem periodik unsur. Nah, di mana di SPU ini ada beberapa sifat-sifat keperiodikan. Jadi yang pertama, untuk sifat keperiodikan itu kan ada sifat periodenya ya, terus ada sifat segolongan begitu. Nah, gimana kalau yang namanya segolongan itu dari atas ke bawah, kalau seperiode itu dari kiri ke kanan. Nah, biasanya triknya di Bimbel Klinik Jenius saya mengajarkannya adalah P ya, P A N O. Jadi ada piano dan ja, re, lo, ba, plus. Nah, jadi ada beberapa sifat yang dibagi menjadi dua, ada piano dan jare, ba, plus. Seperti itu. Jadi yang disebut dengan seperiode itu dari kiri ke kanan. Ini seperiode. Ini juga sama, seperiode. Nah, sedangkan segolongan itu dari atas ke bawah ya. Ini namanya segolongan. Seperti ini. Nah, untuk piano, apa itu piano? PI-nya itu adalah potensial ionisasi yang adik-adik sering mengenalnya dengan istilah energi ionisasi atau EI. Nah, sedangkan A-nya afinitas elektron, kemudian N-nya ke elektronegatifan, terus O-nya oksidator. Di oksidator itu yang mengalami reduksi atau biloxnya turun. Itu ini jari atom, terus re-nya reduktor atau oksidasi, artinya ini biloxnya. Nah, ini log-nya itu logam, ba-nya basa, plusnya ke elektropositifan. Nah, untuk yang piano dulu itu dari kiri ke kanan atau seperiode akan semakin membesar nilainya, sedangkan semakin ke bawah itu akan semakin kecil. Sedangkan untuk yang jare ba plus justru kalau ke kanan dia semakin kecil, kalau ke bawah nilainya akan semakin membesar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat atom mana yang memiliki keelektronegatifan paling besar. Jadi adik-adik harus tahu posisinya, apakah
atom-atom yang 5 atom yang disediakan ini dia seperiode ataukah segolongan, seperti itu ya. Jadi kita harus membuat dulu yang namanya konfigurasi. Jadi kalau saya punya 5M berarti konfigurasinya 2 dan 3. Lalu untuk 8L 2 dan 6. Kemudian untuk 9Z 2 dan 7. Lalu 12Q 2, 8, 2, dan terakhir 20X 2, 8, 8, 2. Nah, setelah kalian dapatkan, lihat elektron valensinya dan jumlah kulitnya, itu akan menentukan golongan dan periode. Nah, ini elektron valensinya 3, kulitnya cuma ada 2. Berarti ini ada di golongan 3A, periode 2. Seperti itu. Berarti yang ini 6A, periode 2. Nah, terus yang Z itu 7A, masih di periode 2. Sedangkan Q dan X itu sama-sama golongan 2A tapi beda periode. Periode 3 dan periode 4. Nah, maka di sini ini ada yang seperiodenya, ada yang segolongannya. Jadi kita harus membuatkan urutan di dalam atau letak di dalam SPU-nya atau sistem periodiknya. Jadi kita buat di sini ada golongan 2A, lalu ada golongan 3A, ada golongan 6A, dan golongan 7A, ya, seperti itu. Lalu periodenya ada periode 2, periode 3, dan periode 4. Nah, yang di periode 2 itu tadi golongan 3A, itu adalah M. Saya simpan M dulu, baru L, baru Z. Lalu yang periode 3-nya itu ada Q di golongan 2 dan X juga di golongan 2 tapi di periode 4. Nah, maka di sini kamu kan pertanyaannya ke elektronegatifan paling besar. Nah, artinya yang posisinya di paling kanan. Tapi dengan catatan bukan golongan 8A, karena kalau golongan 8A ke elektronegatifannya adalah 0. Ya, jadi saya tulis 0-nya di sini. Untuk golongan 8A, dia ke elektronegatifannya sama dengan 0. Nah, jadi kalau disuruh nyari yang paling terbesar itu ada di 7A berarti. Ini ke elektronegatifannya paling besar. Negatifan dia paling besar. Nah, sedangkan yang paling kecil itu ada di golongan 1A. Di 1A dia ke elektronegatifannya paling kecil. Gitu. Karena dimintanya yang paling besar 7A, berarti jawabannya ada di Z ini di sini. Ya. Nah, jadi kunci jawabannya ada di C untuk nomor 31. Seperti itu adik-adik. Oke. Baik, kita akan lanjutkan di soal nomor 32. Nah, pertanyaannya masih menggunakan data tabel yang sama dengan nomor 31. Jika atom M berikatan dengan atom Q akan memiliki massa molekul relatif sebesar. Nah, berarti yang ditanya adalah MR-nya. Adik-adik, supaya kalian bisa menjawab MR-nya berapa, kita harus tahu dulu senyawa yang terbentuknya. Nah, maka senyawa yang terbentuk apa kita bisa lihat juga dari konfigurasinya, apakah dia berikatan ion ataukah berikatan kovalen. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ya yang diketahui, situ diketahui. Nah, nomor atom si M-nya 5M, berarti konfigurasinya 2 dan 3, sedangkan Q 12Q, berarti konfigurasinya 2, 8,
2. Maka si M ini karena dia 3, itu tidak akan dia lepaskan 3 elektronnya karena dia masih karakternya itu lebih ke non logam. Jadi dia akan terima sebanyak 3 elektron. Lalu yang 2 itu akan dia lepas karena karakternya logam, berarti akan melepaskan 2 elektron. Nah, yang lepas dan terima ini belum sesuai elektronnya, maka si M harus saya kali 2 dan si Q saya harus kali 3. Sehingga ikatan yang terbentuk karena ini ada melibatkan serang terima elektron berarti membentuk ikatan ion. Jadi nanti si M itu dia harus terima 3 berarti 3 min dan si Q-nya harus lepas 2 berarti dia akan membentuk Q2 pangkat positif sehingga senyawa yang terbentuk adalah Q3M2. Nah, ini senyawanya ini berikatan ion. Gitu. Nah, lalu yang ditanya adalah MR senyawa tersebut. Berarti MR dari Q3M2 berapa? Nah, maka tinggal jawab di sini. MR-nya sama dengan, nah Q3M2 itu 3 kali ARQ, nah ditambahkan dengan 2 kali ARM. Seperti itu. Berarti AR-nya mana? AR itu nomor massa. Si Q nomor massanya 24. Berarti 3 kali 24 ditambah 2 kali ARM-nya 11. Maka hasilnya sebesar 72 ditambah 22. Maka totalnya 94. Ya. Jadi kuncinya sudah kita dapatkan ada di D untuk nomor 32. Seperti itu. Semoga kalian cukup bisa menyimak ya alur dari penjelasan untuk nomor 32. Baik. Untuk nomor 33 kita sudah ke konsep yang berbeda. Di situ ada pertanyaannya tentang diketahui unsur 8O, 9F, dan 16F. Senyawa di bawah ini yang bersifat non-polar. Nah, berarti kalau ada polar non-polar itu ada kaitannya dengan senyawa kovalen. Jadi adik-adik, konsep polar non-polar itu bisa dilihat dari PEI PEB-nya atau bisa kita lihat dari struktur Lewis-nya ya. Jadi biasanya sih adik-adik sering mengambilnya itu dari gambar struktur Lewis karena di sini kita lihat dulu. Jadi untuk kovalen polar, kovalen itu dibagi 2, ada yang polar, ada yang non polar. Nah, ini biasanya ya konsepnya setara, polar itu dengan istilahnya dipol. Dan non-polar itu setara dengan istilah non-dipol. Nah, untuk ciri-ciri yang termasuk kovalen polar itu ciri-cirinya biasanya si atom pusat itu memiliki PB. Nah, dengan adanya PB bentuk tidak simetris. Dan momen dipol itu lebih dari 0 atau selisih ke elektronegatifan ini lebih dari 0. Nah, itu konsep secara umumnya seperti itu. Maka untuk yang pertanyaannya kan non-polar ya, non-dipol. Berarti ciri-cirinya tuh lawan dari polar. Berarti si atom pusat itu tidak memiliki PEB. Kecuali nanti ya yang tipe molekulnya AX4
E2 dan AX2E3. Ini tetap dikatakan non-polar. Oke. Dikarenakan yang tipe di atas tadi yang saya sebutkan, dia termasuk bentuknya itu simetris. Ya, terus kalau momen dipolnya sama dengan 0, atau selisih elektronegatifnya sama dengan 0. Nah, nanti kita lihat di sini karena hanya terbentuk dari 3 jenis atom ini, kita buat dulu konfigurasi ini ya. Jadi di sini diketahui konfigurasi dari 8O itu 2 dan 6, lalu 9F itu 2 dan 7, 16S 2, 8, 6. Nah, maka kita dapatkan elektron valensinya untuk O6, F7, dan S juga 6. Nah, kita cek di sini pertanyaannya itu senyawa yang non polar. Jawab di sini kita harus melalui struktur Lewis supaya kita gampang untuk mendapatkan PEI dan PEB-nya. Kita lihat untuk opsi A, di sini ada senyawa OF2, berarti atom pusatnya itu O, jadi O-nya di tengah, lalu si F-nya itu di kiri dan di kanan. Nah, masing-masing F, karena dia elektron valensinya 7, berarti hanya butuh tambahan 1 elektron dari oksigen. Saya gambarkan misalnya ini dengan silang, ada 7 dulu elektron valensinya, lalu saya tambahkan 1 dari oksigen, sama dengan F sebelah ini. Nah, karena oksigen itu 6, baru saya pakai 2, berarti sisanya di atas dan di bawah. Nah, dari sini adik-adik bisa tahu. Nah, saya tandain dulu tuh elektron untuk F masing-masing oktet, dan untuk oksigen juga oktet karena dia 6 tambah 2 berarti 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan jumlah PEI, jumlah PEB-nya. Jadi untuk yang A, PEI-nya 2, PEB-nya juga 2. Nah, maka ini tipenya ke AX2E2. Jadi ini bentuknya tuh bentuk V. Nah, kalau bentuk V itu tidak simetris, jadi dia masuknya kategori polar. Nanti jawabannya bukan di opsi A, gitu ya. Nah, kita cobakan untuk opsi yang B. Nah, kita lihat untuk opsi yang B. Sini. B, di sini ada SO3, berarti pusatnya ada di S ya. Untuk yang B, berarti pusatnya adalah S. Saya simpan S-nya di tengah, kemudian oksigennya di sebelah kiri, kanan. Nah, yang satu lagi boleh di atas atau di bawah, gitu ya, bebas. Nah, si oksigen itu dia elektron valensinya 6. Nanti saya gambarkan di sini 6 silang seperti ini. Nah, terus disumbang 2 elektron oleh S supaya O-nya menjadi oktet. Nah, sama O yang lainnya juga demikian. Nah, jadi di sini saya sumbang 2 juga dari S, terus yang sebelah sini juga disumbang 2 dari S. Jadi ini untuk SO3 itu dia tidak oktet untuk S-nya karena dia lebih dari 8 elektron valensinya. Jadi yang oktet itu hanya di oksigen saja. Ini. Oke, sedangkan S-nya ini ada 12 elektron, jadi dia super oktet ya.
Nah, jadi kalau kita cek di sini PEG-nya itu ada 3, PEG-nya tidak ada, sehingga dia tipenya masuk ke AX3 atau bentuknya itu segitiga datar. Jadi dia masuk ke dalam konsep non polar karena simetris. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adik-adik udah dapat, yaitu jawabannya ada di B. Nah, tapi kalau adik-adik ingin menggambarnya dengan lengkap gitu ya, dicobakan karena sebagai konsep belajar. Ini saya tambahkan untuk SF4 berarti pusatnya ada di S juga. Jadi S-nya di tengah, dikelilingin oleh F sebanyak 4. Nah, seperti ini. Nah, terus si F-nya itu kan 7. Berarti dia kurang 1 elektron. Sama F yang ini juga nanti kurang 1 elektron dikasih dari S gitu ya. Dikasih dari S ini. Oke. Nah, nanti S-nya baru kepakainya 4. Nah, jadi ada sisa 2 elektron lagi gitu ya. 4. Ini spasinya sekarang ini. Oke, sip. Nah, jadi nanti kalau kalian tandain isi F-nya oktet seperti ini. Nah, dan si belerangnya kita cek. Ini ada 6 dikasih 4, berarti ada 10. Nah, berarti dia juga super oktet gitu ya. Nah, untuk PI-nya, nih PI-nya ada 4, dia punya 1 PB, berarti dia tipenya masuk ke AX 1 PB ya. 1 PB, berarti ke AX4E. Nah, ini bentuknya kalau AX4E itu adalah jumlah jungkit. Nah, ini bentuknya. Oke, berarti kalau jungkat-jungkit tidak simetris, berarti dia masuknya polar. Gitu. Nah, lanjut kita ke konsep yang D. Ya, tandai yang D. Yang D itu SOF2, berarti sama, pusatnya ada di S. Nah, si S-nya dikelilingi oleh 1 oksigen dan 2 F. Jadi saya buatlah F-nya di kiri kanan, oksigennya di atas. Nah, ini F-nya saya gambarin ada 7 elektron, nanti dikasih 1 dari O ya. Rapikan dulu F, S, O, nah, oke. Nah, seperti ini bentuk F-nya. Dan untuk oksigennya dia harus menerima 2 elektron dari S supaya dia menjadi 8 elektron valensik. Nah, S ini baru kepakainya 4, jadi ada sisa elektron 2 di bawah. Nah, maka kita tandain F-nya oktet, ini oksigen juga oktet, sedangkan belerangnya 6 ditambah 4 jadi 10. Nah, dia juga tidak oktet berarti. Nah, untuk PI-nya, ini PI-nya ada sebanyak 3 dan untuk PEB-nya ada 1. Jadi tipenya masuk ke AX3E atau bentuknya lebih tepat trigonal piramid. Piramid berarti ini tidak simetris, berarti dia masuk kategori polar. Itu untuk senyawa yang G. Nah, yang terakhir untuk senyawa yang E, SOF4. Nah, berarti tetap S kembali pusatnya. Di sini ada F-nya sebanyak 4 seperti ini. Nah, O-nya itu 1. Kita simpan saja di atas. Masing-masing F itu dapat 1 elektron dari S, sedangkan O dapat 2 elektron.
berarti F-nya imbang 1 ke S-nya, sisanya berarti di luar 6 seperti ini. Oke, ini. Oke, nah sedangkan oksigennya itu dapat 2 ya dari belerang supaya dia oktet. Oke, kita tandain. Nah, ini yang punya F sebelah kiri masing-masing oktet seperti ini. Oksigennya juga oktet dan oksigennya oktet dan belerangnya tidak oktet. Nah, seperti itu. Sehingga kalian akan mendapatkan PEI-nya itu sebanyak 5 dan PEB-nya sebanyak 0. Jadi kalau ditanya bentuknya, ini namanya trigonal di piramid. Di piramid, terus, oh ya tipenya ya. Ini tipenya AX5. AX5 dan dia simetris, berarti dia masuknya bentar. Oh iya, ini harusnya masuknya simetris ya. Harusnya dia ke non polar. Nah, tapi ini masih lebih ke polar karena gara-gara ada satu oksigen di sini. Jadi si tarikan antar ikatan F dengan S dan O dengan S itu tidak sama gitu. Tapi kalau misalnya ini dengan F lagi aja, misalnya SF6 gitu, nah nanti PEB-nya itu habis, tapi semua diisi oleh F, gitu. Nah itu akan menjadi non polar. Tapi kalau ini walaupun PEB-nya 0, dia masuknya tetap ke sini jadi polar. Harusnya dia non polar. Nah ini akan berbeda karakter itu gara-gara beda atom. Ada satu dengan oksigen ya. Jadi untuk nomor 33 tetap jawabannya itu ada di B ya. Jawabannya seperti itu adik-adik. Jadi tidak selalu ya, di sini hati-hati. Katanya Bu, atom pusat memiliki PB itu pasti polar, gitu kan? Tadi kan di non polar aja ada yang punya PB tetap non polar gara-gara bentuknya simetris. Jadi yang E juga walaupun dia tidak punya PB tapi bentuknya tidak simetris, gitu ya. Alright. Jadi nanti trigonometri piramidnya itu tidak akan sempurna bentuknya. Baik. Ya, itu untuk pembahasan nomor 33. Untuk nomor 34, kita sudah masuk ke konsep stoichiometri. Di sini ada garam Na2CO3 direaksikan dengan HCl. Di sini udah dikasih grupnya ya, jadi reaksi belum setara. Dan adik-adik biasakan kalau konsep stoichiometri, berarti di situ yang diketahui adalah mol. Jadi kita tulis dulu ya adik-adik, di sini diketahui si molnya sama dengan untuk si Na2CO3 karena yang diketahui gram, berarti saya harus pakai gram per ml. Jadi sini 10,6 dibagi 106 kita punya 0,1 mol. Lalu mol HCl-nya sudah ada sebesar 0,4 mol. Nah, yang ditanya itu adalah berapa volume CO2, tapi yang kondisinya itu keadaannya P dan T-nya itu sama dengan gas NH3 dengan volume 4 liter dengan mol 8,5 per 17 gitu ya. Berarti ini dapat 0,5 mol ya. Oke, nanti ditanya berapa volume CO2-nya. Nah, di sini kita jawab
Kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya adalah Na2CO3 ditambahkan HCl menjadi NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Nah, reaksinya kita lihat Na-nya di sini ada 2, berarti NaCl harus saya kali 2 supaya Na-nya sama-sama 2. Kemudian si Cl-nya menjadi 2, berarti HCl harus saya kali 2 juga supaya Cl-nya sama-sama 2. Nah, hidrogennya sudah sama 2, karbonnya kiri 1, kanan juga 1, oksigen kirinya 3, kanan 1 tambah 2 juga 3. Berarti ini reaksi sudah setara. Lalu kalian masukkan molnya. Ini 0,1 mol, mula-mula Na2CO3 dan HCl-nya 0,4 mol. Nah, karena ada 2 data mol yang diketahui, maka untuk mencari mol CO2 itu harus pakai reaksi pembatas, di mana cari mol yang paling kecil dengan membagi koefisiennya. Jadi kalau Na2CO3 nih 0,1 mol bagi 1 berarti tetap 0,1 mol. Sedangkan HCl 0,4 mol itu tiap 2, berarti tiap 1 HCl-nya adalah 0,2 mol. Nah, itu masih lebih besar dibandingkan Na2CO3. Berarti saat kita MRS mula-mula reaksi sisa gitu ya, berarti yang habis adalah Na2CO3. Maka kita simpan si Na2CO3-nya itu sebanyak 0,1 mol juga, sisanya 0. Nah, berapa untuk HCl? 0,1 kan tiap 1, berarti kalau tiap 2, 0,2 mol. NaCl juga tiap 2, 0,2 mol. Air tiap 1, berarti 0,1 mol. Dan CO2 tiap 1 juga 0,1 mol. Seperti itu. Jadi mula-mulanya untuk produk itu belum terbentuk. Nah, berapa sisa? Ini kan tandanya min. Untuk yang reaktan, untuk yang produk itu tandanya plus ya. Nah, maka di sini sisanya 0,2 mol, ini 0,2 mol, H2O-nya 0,1 mol, si CO2-nya juga 0,1 mol. Karena yang ditanya volume CO2, maka Dede tandain di sini. Berarti karena ada keadaan P dan T yang sama, muncullah rumus mol 1 volume 1 sama dengan mol 2 volume 2. Jadi yang mol 1 volume 1 untuk CO2, yang mol 2 volume 2-nya untuk NH3. Nah, berarti mol si CO2 ini udah ada 0,1 mol. Nah, volume CO2-nya yang dicari, mol si NH3-nya 0,5 mol, volumenya sebanyak 4 liter. Jadi VCO2 sama dengan 0,1 kali 4 dibagi 0,5. Berarti 4/5 itu dapat 0,8 liter. Oke, jadi jawabannya nomor 34 ada di opsi E. Seperti itu. Nah, semoga penyampaian saya bisa dipahami ya. Untuk nomor 35, kalian disuruh mencari rumus empiris senyawa organik. Nah, rumus empiris itu adalah perbandingan mol tiap-tiap unsur yang menyusun senyawanya. Nah, di sini adik-adik tulis dulu yang diketahui penyusunnya siapa. Nah, terus adik-adik misalin aja persen itu sama dengan massa. Jadi 100% sama aja dengan 100 gram. Berarti adik-adik untuk si karbonnya 40% itu sama aja dengan 40 gram. Gitu. Terus si hidrogennya 6,7% itu sama dengan 6,7 gram. Maka sisanya adalah oksigen. Nah, untuk oksigennya berarti 53,3% itu sisanya ya. Jadi 53,3 gram. Lalu kalian juga sudah punya AR-nya di soal. AR karbonnya 12, AR hidrogennya 1, dan AR oksigennya 16.
Yang ditanya adalah rumus empiris. Nah, jawab. Berarti rumus empiris itu tadi adalah perbandingan mol tiap-tiap unsurnya. Berarti di sini ada mol C banding mol H banding mol O. Nah, molnya gram per AR, berarti 40 per 12 banding 6,7 bagi 1 gitu ya, banding di sini 53,3 per 16. Nah, 40 bagi 12 itu adalah 3,33 ya, saya simpan dulu di sini. 3,33 ini tetap 6,7. Nah, untuk oksigen juga ternyata setelah dihitung sama 3,33. Nah, ini kita perkecil, berarti ini jadi 1 banding 2 banding 1. Nah, jadi karena hasil sederhananya ini udah ada, berarti rumus empirisnya itu adalah CH2O. Seperti itu ya. Jadi jawabannya ada di A untuk nomor 35.